Lah, iya bener juga tuh Pak Lurah. Aduh, tapi saya takut, Pak. Yuk, antar saya yuk. Saya juga takut sama Pak Rungkat aja. Bapak tenang aja, tenang ya. Nanti saya bantu temenin ke kuburannya, ya. Oh, gitu Pak Rungkat. Oke. Kalau gitu, makasih ya. Kalau emang mau nganter saya ke kuburan. Bisa gua duitin nih. Malam itu, di bawah langit mendung dan suara kodok yang bersaut-sautan, Pak Rungkat dan Pak Lurah akhirnya jalan pelan menuju kuburan Pak Jalil. Pak Rungkat, yakin nih nggak apa-apa ke kuburan jam segini? Tanya Pak Lurah gemetaran sambil merapat ke Rungkat. Tenang Pak, justru jam segini arwah si Jalil lagi shift malam, jadi bisa diajak ngobrol santai, jawab Pak Rungkat santai sambil nyengir. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara yang mirip dengan Pak Jalil. "Lurah, kenapa lu jarang sedekah?" Begitu ucapnya, Pak Lurah langsung kaget dan lompat ke belakang. "Astagfirullah, Jalil. Beneran kamu Jalil?" Padahal yang ngomong tadi si Jael yang lagi ngumpet di balik pohon sambil pakai kostum pocong. Pak Lurah masih ngos-ngosan. "Rungkat, saya makin yakin Jalil ini gentayangan. Tadi saya ngerasa ada yang mau nyampaikan pesan ke saya." Pak Rungkat langsung pasang ekspresi sok serius. "Wah, kalau begitu berarti arwahnya punya maksud Pak. Dan kayaknya cuma Bapak yang bisa nerima pesannya." Belum sempat mereka nyalain senter, tiba-tiba dari arah nisan terdengar suara berat. "Lurah, kenapa kamu jarang sedekah?" Pak Lurah langsung kaget setengah mati. Sampai-sampai sandal jepitnya nyasar ke pagar makam. "Astagfirullah, Jalil, beneran kamu Jalil?" Teriaknya dengan nada kayak baru lihat setan. Tapi ternyata itu cuman si Jael, kembaran almarhum Jalil, yang malam itu sengaja nongol pakai kostum pocong. Mukanya dibedakin tebal. Dengan suara pelan tapi lucu, Jael bilang, "Lurah, tolong bantu sumbangan buat kuburan baru biar arwah tenang." Pak Lurah yang udah pucat pasi langsung refleks ngeluarin dompet, tapi karena takut nyentuh pocong, dia kasih uangnya lewat Pak Rungkat yang dengan santainya nerima sambil senyum lebar. "Tenang aja Pak, biar saya yang serahin. Arwah kan nggak bisa pegang duit." Begitu Jael pergi, Pak Lurah langsung nyembah-nyembah ke Pak Rungkat. "Alhamdulillah, Jalil udah dapat pesannya, semoga nggak gentayangan lagi." Sementara Pak Rungkat di belakang cuma senyum puas, karena malam itu dia bukan cuma berhasil menenangkan Lurah, tapi juga dapat amplop sumbangan dadakan berkat pocong gadungan. Dan katanya sampai hari ini Pak Lurah masih yakin kalau malam itu dia benar-benar ngobrol sama arwah Jalil. Padahal yang dia kasih sedekah itu ya si Jael yang abis itu nongkrong di warung makan bakso pakai uang Lurah. Hehehe. Begitulah guys, malam yang awalnya penuh misteri malah berakhir jadi malam penuh tawa dan amplop sumbangan dadakan. Tapi ingat ya guys, cerita ini hanya untuk hiburan semata. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar satu hal, jangan mudah percaya sebelum memastikan kebenarannya. Karena kadang yang bikin kita takut bukan hantu di luar sana, tapi pikiran kita sendiri yang terlalu banyak nonton film horor sebelum tidur. Dan yang paling penting, jangan pelit bersedekah, karena rezeki yang dibagi justru nggak pernah habis. Semoga dari kisah kini, kita semua diingatkan untuk selalu berbagi, menjaga niat baik, dan nggak lupa bersyukur setiap hari. Karena rezeki yang dibagi justru bikin hidup makin berkah. Terima kasih sudah nonton dan nemenin keseruan malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
biar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Yang pasti bakal lebih kocak, lebih misterius, dan lebih ngakak lagi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari pocong palsu yang doyan nagih sumbangan tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.